Ada orang terlahir dalam keadaan buta. Ini cerita nih ya. Seseorang terlahir dalam keadaan buta. Sampai dia besar, dia tidak bisa ngelihat. Tidak bisa membedakan yang mana cahaya, yang mana gelap, dan tidak tahu warnanya apa. Kalau ada tuh orang buta ya, terlahir dalam keadaan buta, tanya aja, apa yang kamu lihat? Nggak tahu dia. Tanya warna, nggak tahu warna apa yang dilihat. Ya, nggak tahu warna apa, karena dia nggak pernah lihat sebelumnya. Beda dengan orang yang pernah lihat kemudian buta, mungkin dia bisa membayangkan. Ya, bisa membayangkan di pikiran mereka, di pikiran dia. Tapi kalau orang yang terlahir dalam keadaan buta nggak tahu apa bentuknya, apa warnanya, nggak tahu. Jadi Alkisah, orang ini terlahir dalam keadaan buta sampai dia sudah mendekati remaja, lalu dia berkata, ya Allah, kalau seandainya aku bisa melihat, maka mungkin dan pasti aku akan lebih bersyukur kepadamu karena aku bisa melihat ciptaanmu ini. Nah, dia kepingin mengharap bisa ngelihat. Kenapa? Karena dia berpikir dengan melihat dia akan lebih bersyukur dengan nikmat Allah Ta'ala dari penglihatan yang Allah berikan kepada dia. Tapi Allah tidak memberikan dia kesembuhan dari penyakit buta tadi. Tetapi pilihan Allah ternyata lebih baik untuk dia daripada dia ngelihat. Bagaimana cerita selanjutnya? Dikisahkan kampung si pemuda yang buta ini didatangi atau diserbu atau diserang oleh orang-orang kanibal. Tahu kanibal? Pemakan daging manusia itulah. Kanibal. Dikepung, diserang, dan akhirnya satu kampung itu ditangkap sama orang-orang kanibal. Orang-orang kampung itu dibawa, dimasukkan ke dalam sarang mereka, ya masuk dalam gua. Masuk dalam gua. Termasuk si buta ini juga ditangkap. Ditangkap. Orang kanibal banyak. Rajanya si kanibal ini tiap hari kepingin makan daging manusia. Tiap hari kepingin makan daging manusia. Satu-satu dimakanin, dihabisin. Tinggal akhirnya karena tiap hari dimakan ya, tinggal si buta aja belum dimakan. Tinggal si buta belum dimakan. Si rajanya kanibal ini bilang, masih ada nggak manusia itu? Masih Pak, masih Tuhan. Bahasa kita ini ya. Ayo, mau ke sini. Dibawalah si buta ini di hadapan pimpinan si kanibal ini. Ternyata si pimpinan kanibal ngeliat, wah ini buta ini. Ini kalau buta ini pasti dagingnya nggak enak, alot ini. Kita aja kalau berkorban ya, lihat sapi atau kambing, matanya jangankan buta, picak aja, picak sebelah atau juling. Ini juling nih, nggak bagus ini dijadikan kurban. Kurban tuh kita nggak mau. Buta nih, apalagi buta kan ya. Sama juga si kanibal, wah ini buta ini nggak enak dagingnya, alot nih kalau dimakan nih. Dah, lepaskan aja di hutan, nanti biar dimakan sama harimau. Akhirnya si buta ini pun dilepaskan sama orang-orang kanibal tadi. Karena dia masih punya umur, masih ada rezekinya di alam dunia ini, akhirnya si buta ini selamat. Selamat, bersusah payah dia berjalan ke sana kemari sampai akhirnya kembali ke kampung halamannya dengan selamat. Setelah dia kembali ke kampung halaman, lalu dia berkata, untung buta katanya. Untung buta. Kalau nggak buta, selesai dimakan orang-orang kanibal. Ternyata di balik kekurangan itu ada kelebihan. Ada satu lomba tahfiz Al-Quran di RCTI atau di mana itu ya. Salah satu pesertanya itu anak kecil perempuan buta. Anak kecil perempuan buta. Jurinya itu kayak siapa, Irfan Hakim atau siapa itu, ngelihat ini anak ini buta, kaget, tapi bisa hafal Quran. Lalu ditanya sama ini pembawa acaranya, nah katanya,
Kamu kalau seandainya diberikan sama Allah Ta'ala bisa ngelihat, bagaimana pendapatmu? Mau nggak melihat lagi? Apa dia bilang? Nggak mau katanya. Nggak mau ngelihat, dia senang buta. Lalu ditanya sama pembawa acaranya, kenapa engkau pilih buta? Bukankah melihat itu lebih enak? Katanya enggak. Saya tidak mau dosa saya banyak gara-gara bisa melihat. Biarkan saja tidak melihat, saya tidak ada dosa dengan penglihatan ini. Itu jurinya menangis, semuanya nangis. Artinya orang yang seperti ini, anak kecil, kalau orang besar mungkin ala kuliah, anak kecil mereka tahu, anak kecil tahu mana dosa, mana yang tidak dosa. Karena terus terang, salah satu anggota badan yang banyak melakukan dosa adalah dosa mata. Dan kita dipertanggungjawabkan di akhirat mata ini. Ala kulihan, mudah-mudahan Allah ampuni dosa kita semuanya ya. Terlalu banyak dosa kita ini. Sebelum kita meninggal dunia, semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni segala dosa dan kesalahan kita. Amin ya rabbal alamin. Ini adalah kisah inspirasi. Mudah-mudahan kita terinspirasi untuk lebih giat lagi di dalam melakukan kebaikan dan mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Cukup sekian, semoga bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru kalam, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.